Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini, saya akan mencoba dan berbagi informasi, memberi penjelasan mengenai padi inbrida C2. Bagaimana padi inbrida C2, deskripsinya, dan profil pertumbuhannya seperti apa? Silahkan video ini disimak sampai dengan selesai dan jangan di skip agar tidak salah paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena hingga saat ini beras masih digunakan sebagai makanan pokok di Indonesia. Dan beras merupakan komoditas strategis di Indonesia karena beras mempunyai pengaruh yang besar untuk kestabilan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, penyediaan bibit yang berkualitas dari segi produktivitas yang tinggi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pengembangan pertanian, terutama padi di masa depan. Peningkatan produksi padi sebagai makanan pokok tetap merupakan tantangan utama di masa depan, sebagai upaya mempertahankan swasembada pangan. Seperti yang teman-teman petani ketahui, begitu banyak benih padi unggul yang tersebar di Indonesia, dan yang sekarang yang lagi banyak dicari oleh teman-teman petani di media sosial adalah padi inbrida C2. Seperti apa sih karakteristik atau profil atau deskripsi dari padi inbrida C2? Sebelum masuk ke deskripsi padi inbrida C2, teman-teman harus mengetahui arti dari inbrida. Inbrida sering terdengar dari singkatan INPARI, yaitu inbrida padi sawah irigasi, dan merupakan padi inbrida yang ditanam di lahan sawah irigasi. Untuk arti inbrida sendiri, yaitu varietas yang dikembangkan dari satu tanaman melalui penyerbukan sendiri, sehingga memiliki tingkat kemurnian atau homozigositas yang tinggi. Padi inbrida C2 menjadi viral di kalangan teman-teman petani media sosial karena hasil panen atau tonase yang tinggi dan perawatannya yang mudah. Oleh karena itu, teman-teman petani banyak berburu padi inbrida C2. Menurut informasi yang saya dapat, padi inbrida C2 adalah hasil persilangan padi unggul Ciherang dengan padi varietas unggul asal Thailand. Dan galur padi inbrida C2 ini banyak tersebar di Sumatera. Karena banyak yang menyebarkan atau membagikan informasi hasil panen padi inbrida C2 mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Oleh karena itu, galur padi inbrida C2 tersebut telah menyebar dan telah diadopsi oleh petani-petani di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Untuk deskripsi atau karakteristik dari tanaman padi inbrida C2, yaitu padi inbrida C2 memiliki postur tanaman yang tegak, serta daun bendera sudung dan tegak menjulang ke atas, sehingga mampu menerima dan memanfaatkan sinar matahari secara optimum untuk pertumbuhannya. Dan untuk umur tanaman padi inbrida C2 yaitu sekitar kurang lebih 90 hari setelah tanam dan memiliki tinggi tanaman sekitar 90 cm. Dengan postur tubuhnya yang tegak dan gagah membuat galur padi inbrida C2 ini tampil elegan dan mendekati tanaman tipe ideal yang sangat disukai oleh teman-teman petani. Padi inbrida C2 ini memiliki potensi hasil yang seimbang dengan Ciherang, atau bisa jadi lebih dari Ciherang, dengan jumlah bulir permalainya sekitar 250-280 bulir permalainya, dan pengisian bulirnya sampai pangkal. Padi inbrida C2 ini mampu menghasilkan panen 9 ton per hektarnya. Dan untuk kerontokan gabahnya, padi inbrida C2 termasuk dalam kategori mudah rontok.
Dari karakteristik padi hibrida C2 yang sudah dijelaskan, padi hibrida C2 memiliki beberapa keunggulan yang signifikan, baik dari ketahanannya terhadap hama penyakit maupun hasil panennya yang tinggi. Padi hibrida C2 dengan rasa nasi yang setara dengan Ciherang, tidak heran jika dalam waktu yang relatif singkat, hibrida C2 mulai menjadi primadona dan diburu oleh petani-petani. Banyak petani yang sudah mencoba menanam padi hibrida C2, responnya langsung menyukai padi hibrida C2 tersebut karena mereka merasakan langsung perawatannya yang mudah, dan padi hibrida C2 memiliki beberapa keunggulan, yaitu jumlah anakan perumpunya bisa mencapai 25-40 anakan, dan adanya kenaikan produktivitas yang tinggi jika dibandingkan dengan menanam padi jenis yang lain atau padi yang biasa mereka tanam di musim-musim sebelumnya. Dan sekedar tambahan informasi saja sebagai antisipasi juga untuk teman-teman petani yang mau menanam padi hibrida C2, karena daun padi hibrida C2 sedikit lebar, akan mudah terserang hawar daun bakteri di musim hujan atau penyakit kresek yang dikenal oleh petani jika tidak dikontrol dalam pemupukannya serta penggunaan nitrogen yang berlebihan, sehingga pertumbuhan vegetatif menjadi over. Selain itu juga, padi hibrida C2 yang memiliki daun bendera tegak ke atas dan malai ada di atas akan rawan burung pipit jika ditanam pada musim kemarau, yang mana banyak serangan hama burung pipit. Demikian video penjelasan mengenai padi hibrida C2. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan menanam padi hibrida C2. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai dan tidak di skip. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan untuk yang teman-teman baru mampir di channel ini, silahkan subscribe. Terima kasih.